Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Sartika. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah materi di bab 2 pada kelas 9 semester 1, yaitu teks pidato persuasif. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari pidato. Nah, pidato adalah penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari pembaca kepada khalayak ramai. Pidato biasanya disampaikan secara lisan dalam acara-acara resmi, seperti peringatan hari bersejarah, perayaan hari besar, atau pembukaan suatu kegiatan. Selain itu, ciri-ciri dari pidato itu, yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Yang kedua, ada reaksi yang diinginkan, yaitu membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Selanjutnya kita harus perlu tahu apa tujuan dari pidato. Nah, tujuan dari pidato kali ini ada 4 poin. Yang pertama, informatif. Informatif ini berarti menyampaikan informasi. Yang kedua, ada namanya rekreatif. Rekreatif berarti menghibur atau menyenangkan hati si pendengar. Yang ketiga, argumentatif. Argumentatif ini meyakinkan pendengar. Dan yang keempat adalah persuasif. Persuasif berarti membujuk atau memengaruhi si pendengar. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa pidato dan ceramah itu berbeda ya. Perbedaannya adalah kalau pidato, pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Tidak diwajibkan mengarahkan audiens untuk memahami masalah. Nah, tidak dilanjuti dengan tanya jawab dan sifatnya lebih umum. Sedangkan ceramah, pidatonya disampaikan di hadapan banyak pendengar yang membicarakan suatu hal. Bisa ilmu agama, bisa ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, berkewajiban mengarahkan audiens untuk memahami masalah yang disampaikan. Kemudian diakhiri dengan tanya jawab dan sifatnya. Kali ini kita akan membahas unsur-unsur berpidato. 3 unsur yang sangat berhubungan erat dalam pidato itu, yang pertama adalah pembicara atau yang sering kita sebut dengan orator. Yang kedua, ada pendengar atau yang sering kita sebut dengan audiens. Nah, yang ketiga adalah situasi atau keadaan. Selanjutnya, jenis-jenis dari pidato itu ada 6. Yang pertama, pidato pembukaan. Nah, pidato pembukaan ini merupakan pidato singkat yang disampaikan dari seorang MC atau pembawa acara. Yang kedua, pidato pencerahan. Pidato pencerahan merupakan pidato yang memiliki tujuan untuk mengarahkan pada sebuah pertemuan atau rapat. Yang ketiga, pidato sambutan. Pidato sambutan ini merupakan pidato yang disampaikan oleh seseorang yang biasanya dilakukan oleh pihak penyelenggara sebuah acara dengan batasan tertentu. Yang keempat, pidato peresmian. Kalau pidato peresmian merupakan pidato yang disampaikan pada acara peresmian. Yang kelima, pidato pertanggungjawaban. Nah, pidato pertanggungjawaban merupakan pidato yang disampaikan oleh seseorang terkait laporan penyelenggaraan atau pertanggungjawaban sebuah acara. Dan yang terakhir itu ada pidato laporan. Kalau pidato laporan ini merupakan pidato yang berisi terkait laporan dari sebuah tugas atau kegiatan tertentu. Di dalam berpidato, ada struktur penulisan naskahnya juga. Yang pertama, kita harus memperhatikan bagian pembuka pidato. Bagian pembuka pidato itu ada 3 bagian. Yang pertama, salam pembuka.
Yang kedua, ucapan penghormatan. Dan yang ketiga, ucapan rasa syukur. Di bagian kedua ada bagian isi pidato. Bagian isi pidato merupakan bagian yang sangat penting karena mengandung inti dari informasi yang akan disampaikan. Nah, untuk yang ketiga, ada bagian penutup dari pidato. Dari bagian penutup ini, memuat kesimpulan ringkas dari pidatonya, kemudian ada permintaan maaf kepada pendengar, dan yang terakhir, ada salam penutupnya. Di dalam berpidato juga punya teknik. Teknik yang pertama adalah impromptu atau serta-merta. Nah, teknik impromptu atau serta-merta ini berarti kita berpidato tanpa persiapan. Yang kedua, dengan teknik naskah. Berarti dalam berpidato, si pembicara membaca teks atau naskah yang udah disiapkan. Yang ketiga, berarti dia menggunakan metode hafalan. Nah, sedangkan metode atau teknik hafalan ini, si pembicara menyampaikan isi naskah pidatonya yang sudah dihafal. Dan yang keempat, ekstemporan. Ekstemporan ini kata lainnya adalah tanpa persiapan naskah. Nah, maksudnya di sini, pidato dengan metode ini direncanakan dengan cermat dan dibuat catatan-catatan penting yang sekaligus menjadi urutan dalam uraian. Demikian hasil penjelasan materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di bab selanjutnya dan di materi selanjutnya. Assalamualaikum.